Pemirsa, kita awali Sindo Malam pada hari ini. Eksekusi lahan Hotel Sultan di kawasan Senayan oleh pemerintah berlangsung hari ini. Eksekusi berlangsung ricuh karena mendapat perlawanan dari massa. Kericuhan mewarnai eksekusi Hotel Sultan yang berada di kawasan GBK, Jakarta Pusat. Massa melempari aparat dengan botol maupun benda lainnya. Kericuhan terjadi saat aparat keamanan memasuki area Hotel Sultan Jakarta. Eksekusi dilakukan setelah panitera memanggil pihak terkait termasuk PT Indobilco selaku termohon eksekusi. Aparat keamanan menyemprotkan air untuk membubarkan massa. Sejumlah aparat dari kepolisian yang dilengkapi tameng bergantian maju ke arah massa. Beberapa orang ditangkap aparat karena diduga sengaja membuat kerusuhan. Buntut dari kericuhan, polisi menangkap 69 orang yang diduga terlibat dalam upaya menghalangi eksekusi lahan Hotel Sultan. Massa yang marah melempari petugas dengan batu, bambu, dan potongan kayu yang mengakibatkan 29 petugas kepolisian terluka. Kericuhan pecah sesaat setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membacakan putusan eksekusi lahan pagi tadi. Kami mengamankan saat ini ada 69 orang dan mungkin masih bisa bertambah orang-orang yang mencoba menghalangi dalam proses eksekusi. Sekali lagi kami sampaikan, proses eksekusi ini melalui tahapan-tahapan dan prosedur yang profesional, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah akhirnya mengeksekusi pengosongan lahan dan bangunan ex-Hotel Sultan di Gelora Bung Karno. Langkah eksekusi dilakukan sebagai babak akhir sengketa bertahun-tahun. Kamis pagi menjadi akhir drama sengketa Hotel Sultan selama 26 tahun di Gelora Bung Karno setelah pemerintah mengeksekusi lahan dan bangunan. Eksekusi berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pemberitahuan tertanggal 19 Mei telah dikirimkan ke Indobilco melalui pos tercatat. Hotel Sultan dikelola PT Indobilco milik pengusaha Ponco Sutowo, putra mantan Direktur Utama Pertamina Ibnu Sutowo. Drama sengketa berawal dari perbedaan penafsiran terkait masa berlaku hak bangunan di atas lahan Blok 15 GBK. Pemerintah menyatakan perpanjangan HGB yang diajukan pada 2002 hanya berlaku selama 20 tahun, berakhir pada 2022 dan lahan kembali menjadi aset negara. Sementara Indobilco mengklaim perpanjangan berlaku selama 30 tahun. Jadi teman-teman, terkait dengan karyawan Hotel Sultan atau ex-karyawan Hotel Sultan, nanti prinsipnya kami dari Kementerian Sekretariat Negara minta kepada PPK GBK untuk bukan hanya mendata tetapi betul-betul memperhatikan nasib dari karyawan Hotel Sultan ini. Jadi intinya kami tidak ingin mereka setelah pengambil alihan aset ini menjadi pihak yang dikorbankan. Pemerintah akan mendata seluruh pekerja dan berkoordinasi dengan Kemnaker untuk memastikan hak-hak pekerja. PPK GBK sebagai pengelola aset negara masih menyusun rencana pemanfaatan kawasan yang dieksekusi ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Komplotan perampok bersenjata tajam menyatroni sebuah rumah 2 lantai di Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku menyandra dan melukai penghuni rumah. Petugas Satreskrim dan Identifikasi dari Polres Metro Jakarta Pusat olah TKP di sebuah rumah 2 lantai di kawasan Menteng. Rumah yang dihuni satu keluarga ini disatroni kelompok perampok bersenjata tajam. Diduga pelaku masuk dalam rumah melalui jendela di lantai 2 setelah memanjat tembok belakang. Pelaku menyandra dan tega melakui korban hingga terluka parah. Usai memaksa korban membuka pintu berangkas, pelaku kabur menggondol sejumlah perhiasan senilai ratusan juta rupiah.
Salah satu tetangga sempat mendengar teriakan dan suara gaduh dari rumah korban. Aksi perampokan sempat menggemarkan warga di wilayah tersebut. Teriak jerit-jerit. Saya ruang ke suara laki-laki. Curiga? Saya berasa banget curiga dong. Masalahnya dia nggak pernah begitu. Baru pertama kali dalam sejarah dia teriak-teriak begitu. Hingga kini aparat reserse kriminal Polres Metro Jakarta Pusat bersama Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya masih memburu kawanan pelaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa merasa terganggu dengan suara berisik di tengah malam. Seorang ketua RW menganiaya 5 anak di bawah umur di Kampung Sawah Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara. Orang tua para korban yang tidak terima anak mereka dianiaya melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Utara. Enggak, itu di balik malah lari ngumpul di situ. Ya biar. Sejumlah warga menggeruduk rumah ketua RW di kawasan Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara. Dipukul apa? Warga emosi karena ketua RW diduga menganiaya 5 anak di bawah umur yang tinggal di RT 7. Peristiwa ini bermula ketika anak-anak berkumpul di depan rumah salah seorang korban sambil bermain game online dan menonton siaran langsung media sosial. Nanti begitu sistem sekarang. Karena berisik, ketua RW menegur dan meminta mereka bubar karena sudah larut malam. Maling alam dilindungi. Giliran adik saya nggak salah apa-apa, dipukul. Diduga karena kepanasan dalam rumah, kelima anak kembali berkumpul di luar. Saat itulah pelaku kembali hingga mendobrak pintu dan diduga melakukan penganiayaan termasuk kepada seorang anak perempuan yang baru berusia 9 tahun. Akibatnya, para korban mengalami luka memar di bagian wajah dan kepala. Saat diklarifikasi warga, sang ketua RW mengaku mendobrak pintu namun membantah melakukan penganiayaan. Meski pelaku telah meminta maaf, orang tua korban tetap melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Utara. Warga minta kasus ini diusut tuntas karena menyangkut penganiayaan terhadap anak di bawah umur oleh tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi panutan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Viral pasangan sejoli mahasiswa UNR Surabaya terekam kamera melakukan aksi asusila di dalam ruang kuliah. Viral, sepasang mahasiswa terekam kamera ponsel saat berbuat asusila di dalam kelas. Kejadian tersebut diduga terjadi di gedung kuliah bersama GKB Universitas Airlangga, UNAIR, Surabaya. Mengira ruangan sedang kosong, kedua sejoli ini tidak menyadari ada seorang mahasiswa yang kebetulan tidur di ruangan tersebut dan merekam aksi tidak senonoh mereka. Menanggapi insiden ini, pihak UNAIR masih melakukan pendalaman melalui Komisi Etik untuk mengetahui secara menyeluruh kronologi serta fakta kejadian. Memang kami melakukan pendalaman tentang bagaimana sampai video itu muncul dan bagaimana sampai terjadinya perekaman tersebut. Oleh karena itu mungkin saat ini memang kita menunggu hasil dari pemeriksaan Komisi Etik sehingga nanti kita bisa memberikan proses yang lebih lanjut kepada baik perekam maupun pemeran. Saat ini kedua mahasiswa beda fakultas ini masih menjalani pemeriksaan Komisi Etik UNAIR. UNAIR juga meminta seluruh pihak menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung agar keputusan yang diambil nantinya dilakukan secara objektif dan adil. Dari Surabaya, Yuda Prawira melaporkan. Pemirsa, berniat mengambil bola di sela-sela tembok, seorang pelajar terjepit di sela-sela tembok. Korban yang merupakan seorang pelajar SMP akhirnya berhasil dievakuasi secara dramatis oleh petugas damkar. Dengan hati-hati, petugas berusaha mengevakuasi seorang pelajar yang terjebak di sela-sela tembok bangunan di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Saat proses evakuasi dilakukan, petugas berusaha menenangkan korban yang sempat mengalami sesak nafas. Setelah kurang lebih 1 jam terjebak di sela-sela tembok, korban akhirnya berhasil dievakuasi. Korban diketahui terjebak di sela-sela tembok setelah berusaha mengambil bola yang tersangkut di atas bangunan. Namun naas, korban terperosok di sela-sela tembok dan tak bisa keluar.
pertama kita mendapat laporan dari salah satu siswa yang melapor ke kantor kita bahwasannya ada anak yang terjepit di sela-sela tembok karena mengambil bola. Dan kita memberikan pelayanan untuk mengevakuasi korban tersebut. Proses evakuasinya kita hanya menggunakan sebuah tangga untuk menjulurkan kita untuk ke sana dan mengambil korban tersebut. Dan korban alhamdulillah masih sadar dan kita kendala hanya terselip antara tembok-tembok, itu aja. Korban yang berhasil dievakuasi langsung dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami sesak nafas. Dari Jakarta, Rio Manik, A-News melaporkan. Pemirsa, seorang pendaki terjatuh dan mengalami patah tulang saat mendaki Gunung Bulu Saukang di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Evakuasi yang dilakukan tim SAR gabungan pun berlangsung dramatis lantaran dilakukan pada malam hari. Korban bernama Amir Pramilia, 26 tahun, warga asal Kabupaten Goa terjatuh saat mendaki bersama dua rekannya hingga mengalami patah tulang pada kaki kirinya. Tim SAR gabungan yang menerima laporan langsung menuju lokasi dan memberikan pertolongan pertama dengan membidai kaki kiri korban. Korban dievakuasi menggunakan tandu menuruni jalur pendakian yang terjal dan beresiko. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena medan pegunungan yang curam dan kondisi gelap pada malam hari. Pelan. Jangan hentak ya. Stop. Meski demikian, petugas berhasil membawa korban turun dengan selamat hingga tiba di posko. Satu korban yang mengalami patah kaki pada saat mendaki di Gunung Saukang, Kabupaten Maros. Dan setelah kami menerima informasi, kami memberangkatkan tim rescue sebanyak 9 orang menuju ke LKK. Dan setelah tiba, tim rescue dari kantor SAR Makassar bersama tim SAR gabungan menuju ke pos 5 dan melakukan evakuasi. Dan pada korban atas nama Amir, Lakis 26 tahun, berhasil dievakuasi dan dilanjutkan dievakuasi ke posko registrasi. Usai dievakuasi, korban kemudian diserahkan kepada tim medis Puskesmas Tompo Bulu untuk mendapatkan penanganan sebelum dirujuk ke rumah sakit di Kota Makassar. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, A-News melaporkan.